Bau busuk di tengah hutan. Malam selalu datang dengan misteri di desa kecil yang berbatasan langsung dengan hutan lebat. Penduduk desa jarang berani keluar setelah matahari terbenam, bukan karena binatang buas, melainkan karena aroma anyir yang selalu muncul dari dalam hutan, diiringi bisikan lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Damar, seorang pemuda desa yang bekerja sebagai pengantar barang, sering melewati jalan setapak di pinggiran hutan. Ia tak percaya dengan cerita-cerita mistis yang diwariskan turun-temurun. Baginya, bau busuk mungkin berasal dari bangkai binatang, dan suara bisikan hanyalah hembusan angin di antara pepohonan. Namun, malam itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat mengayuh sepedanya melewati jalan setapak yang biasa, aroma anyir itu semakin kuat. Damar berhenti, menutup hidungnya dengan tangan. Bau itu bukan sekadar busuk, tapi seperti daging membusuk yang bercampur dengan darah kering. Hawa malam terasa lebih dingin, dan angin berhembus membawa bisikan samar. "Jangan masuk." Damar tersentak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan tinggi yang bergoyang pelan. Ia menggelengkan kepala, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Ia kembali mengayuh sepeda dengan cepat, ingin segera keluar dari area itu. Setibanya di rumah, Damar merasa tubuhnya menggigil meski tak sakit. Tidurnya gelisah, dan dalam mimpinya, ia melihat seorang gadis dengan pakaian compang camping berdiri di tengah hutan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangannya berlumuran darah. Esok paginya, Damar menceritakan mimpinya pada neneknya, Bu Lasmi. Wajah neneknya langsung berubah pucat. "Damar, kamu jangan melewati jalan itu lagi. Gadis yang kamu lihat itu mungkin Ratri." "Ratri? Siapa dia, Nek?" Bu Lasmi menarik napas panjang. "Dia gadis desa ini yang hilang 5 tahun lalu. Orang-orang bilang dia diculik dan dibunuh di dalam hutan, tapi jasadnya tak pernah ditemukan." Damar merasakan keringat dingin di tengkuknya. "Tapi, Nek, kalau dia sudah mati, kenapa dia muncul dalam mimpi?" Neneknya hanya menggeleng, tatapannya kosong. Malam berikutnya, Damar memberanikan diri pergi ke tepi hutan, kali ini dengan membawa senter dan pisau kecil sebagai jaga-jaga. Aroma anyir itu muncul lebih awal dari biasanya. Langkahnya berat, tapi ia tak mundur. Di tengah hutan, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah lubang dangkal dengan tulang belulang manusia berserakan. Damar mundur selangkah, lalu mendengar suara di belakangnya. "Akhirnya, kamu menemukanku." Damar berbalik dengan jantung berdegup kencang. Di depannya, sosok Ratri berdiri. Wajahnya setengah hancur, matanya menangis darah, dan dari tubuhnya keluar bau busuk yang menyengat. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Suara Ratri terdengar lirih. "Mereka membunuhku, dan menguburku di sini. Tolong aku, Damar." Damar menggigit bibirnya, berusaha mengumpulkan keberanian. "Siapa yang membunuhmu?" Sosok Ratri menunjuk ke arah desa. "Mereka yang kau anggap baik." Damar berlari pulang dengan napas tersengal, langsung menemui neneknya. "Nek, aku tahu di mana jasad Ratri. Kita harus melaporkannya ke kepala desa." Namun, sebelum neneknya sempat menjawab, pintu rumahnya diketuk keras. Dua pria bertubuh besar berdiri di depan pintu. Mereka adalah Pak Budi dan Pak Karyo, dua orang terpandang di desa. "Damar, kau terlalu banyak tahu." Suara Pak Budi terdengar dingin. Damar menelan ludah. Ia baru sadar bahwa dalang di balik hilangnya Ratri selama ini bukanlah hutan, melainkan orang-orang terhormat di desanya sendiri. Neneknya berusaha melindunginya, tapi mereka menarik Damar keluar rumah. "Kau akan bernasib sama seperti Ratri jika bicara." Namun, sebelum mereka sempat membawa Damar pergi, angin kencang berhembus, membawa aroma busuk yang semakin pekat. Dari kegelapan, sosok Ratri muncul. Matanya bersinar merah, tubuhnya melayang, dan suara tangisannya menggema. Pak Budi dan Pak Karyo berteriak ketakutan. Ratri mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, tubuh mereka membiru, seolah seluruh darah mereka membeku. Mereka jatuh ke tanah, tubuhnya kaku dalam ketakutan.
Esoknya, mayat Pak Budi dan Pak Karyo ditemukan di hutan, dengan ekspresi wajah ketakutan. Kepala desa memutuskan untuk menggali lokasi yang ditemukan Damar, dan jasad Ratri akhirnya dimakamkan dengan layak. Sejak saat itu, bau anyir di hutan menghilang, dan bisikan-bisikan tak pernah terdengar lagi. Damar belajar bahwa terkadang, kejahatan tidak berasal dari hal-hal mistis, melainkan dari manusia sendiri. Pesan moralnya jelas, kejahatan akan selalu terungkap, dan arwah yang tidak tenang akan selalu mencari keadilan.